Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan Gaung Online Channel, channel yang selalu menyajikan debat-debat spektakuler, menyajikan debat-debat yang lagi viral, pembicaraan antara umat Islam dan Oten, serta video-video lucu dari Oten. Oke teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, dan share agar setiap video yang kami upload kalian bisa segera tahu dan segera menonton video kami. Dan terima kasih yang sudah like, komen, dan share. Semoga Allah selalu memberi rahmatnya kepada kita semua. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar, segera simak dan tonton video kali ini. Selamat menyaksikan. Agama kau? Hah? Gak punya agama kau rupanya? Hei, kamu kamit kau tuh? Mau belum nembak rupanya, belum. Jadi ngapain kau ke sini? Masih ngocok kau? Gak ada kau jawab. Kau mute. Agama kau apa? Diskusi bang, jangan jawab aja. Di mana agama diskusi? Berlius agama kau apa? Baru kita diskusi. Tanya monyet. Aku baru tahu agama diskusi. Di mana itu agama? Siapa tuannya agama diskusi itu? Siapa tuannya? Instruk pula. Hah? Siapa tuan diskusi itu? Ini kau ini si Blender makannya apa sih? Kau ngomong-ngomong agama apa? Ngomong-ngomong gak menjawab jelas agama gitu. Kau diskusi. Kutanya dulu, diskusi itu siapa tuannya? Astaga. Ya, kan kau yang jawab tadi, agama kau apa diskusi kau bilang. Aku baru tahu nih agama diskusi. Siapa tuannya itu? Duduk. Kau bilang orang dodol. Air supaya hati gila kau ya, kau bilang pula orang yang dodol. Kau yang menjawab. Aku bertanya agama kau apa? Diskusi. Masa harus diajarin juga cara tenangkan diri. Kenapa? Nggak perlu kau ajar-ajaran aku, nggak perlu kau ajarkan menenangkan diri. Urusan aku memang kayak gini. Asam urat udah naik semua dah. Apalagi? Hah? Asam uratku, tensiku udah naik nih sekarang. Aku tanya agama kau apa? Nanti stroke pula bang. Ayo minum obat dulu. Enggak, Enggak, saya mendukung Bang Blender. Memang ini kan lintas iman, lintas agama ya. Jadi kalau passwordnya ditanya agama apa, enggak salah, tinggal jawab saja. Iya, santai saja, tidak usah ngomong-ngomong gitu. Yang kau semar-mar, makanya kau jawab. Kalau simpel aja kau jawab dari tadi nggak kayak gini aku. Ya udah, saya dengan Blender, ayo diskusi yuk. Ya agama kau apa dulu? Apa agamanya? Oh ini udah tensi aku. Aku pepeku berdarah, aku campakan untuk sok tekuk muka kau nanti nih ya. Orang nggak tahu agamanya, kita mau diskusi tentang apa temanya. Bang Berlius, ayo. Berlius ya, Berlius. Aku sekarang PPku lagi berdarah nih. Temanya apa? Nah, ini mau arah ke agama apa? Ayo diskusi saja. Apa yang mau diskusikan? Ayo. Agama apa? Temanya apa? Temanya apakah ada terserah temanya apa? Terserah. Terserah temanya agama kau apa monyet? Astaga. Kan kau cemkan agama kau. ada katanya. Pagi-pagi sebelumnya sudah limpul dosa gimana? Hah? Agama kau apa? Dari tadi kau nggak menjawab agama kau. Udah hampir 15 jam kita di sini. Sabarlah, jangan kau bawa kebodohan kau sama kami di sini ya Islam ya, jangan kau bawa. Jangan kau tularkan kebodohan kau itu kemari, nggak laku. Iya, kalau gitu makanya jangan. Dan aku sama aku kalau diskusi jelas, tuntas, selesai. Nah, kalau diskusi sama orang yang tanya sama kau, agama kau apa Berlius? Agamamu apa Berlius? Yang ada hujatan. Kan tengoklah gimana. Sekali lagi tanya kau Berlius, agamamu apa? Tinggal jawabannya kok sulit banget ya. Belum. Gak pede dengan agamanya bang. Tinggal jawab. Kalau Kristen ya kita langsung aja mulai ya. Udah selesai kita mulai. Ayo temanya apa yuk? Tinggal gitu aja udah. Kok berat kali. Ini belum aja Blender. Blender tau nggak? Ini belum aja ku tes kejujuran dia. Apakah kau menyembah anaknya Bunda Maria? Apakah kau menuhankan anak Bunda Maria? Belum aja ku tes kejujuran itu. Aku tadi sengaja diam. Gak pede dengan agamanya, susah kali jawabnya. Kalau udah jelas agamanya udah. Karena oten-oten ini kalian itu memang bodoh, ya. Kalian itu memang diajarkan bodoh. Jadi kebodohan itu jangan kalian bawa ke Islam, ya. Jangan kalian bawa ke Islam. Aku yang membentengi di komal-komal muslim, ya. Jangan suka-suka hati kalian bernarasi. Jangan kalian mempengaruhin. Gak laku sama aku. Cakap yang tegas-tegas aja. Gak mau apa, gak ada, cabut kau.
Jangan kau ngeng jadi harus mendengar kami kebodohan kalian. Nah, nggak laku sama aku. Pergi kau sana di emperan sana, kau pinggir jalan kau bicara sendiri sana. Dari sini. Aku sama kami. Aku nggak laku. Tegas di sini diskusi. Yesus bukan Tuhan. Buktikan Yesus Tuhan. Udah selesai. Jangan kemana-mana. Yesus inilah ayat sempang kau tuh yang sana di sini. Saking banyaknya kalian ya, gara-gara kalian ya, oten-oten, terlalu banyak sekte kalian, makanya kalau aku diskusi tentang ayat sama kalian sakit kepalaku, perutku yang sakit, perutku pening perutku, kalau udah diskusi sama kalian tentang ayat, oh ayat ini apa maksudnya, perutku yang pusing, nama pun aku dengarnya, yang pasti-pasti aja bicara sama kalian, karena apa? Terlalu banyak kalian, terlalu pintar, kalian memahami tentang satu ayat itu, jadi banyak sekte kalian, banyak denom kalian, jadi makanya banyak denom kalian. Jangan kalian bawa sok paten kalian di sini. Gak laku sama aku. Gak ada tafsiran di ayat kalian. Gak, makanya muak aku dengar bahas-bahas ayat kalian tuh. Ayat kitab orang kalian ambil, Allah kami kalian ambil, Nabi kami kalian ambil, kalian colong semua. Gak ada otak kalian hinakan, gak kalian muliakan. Itu dia, cerdas Bang Blender. Lebih kalian memang. Lanjut. Ada kalian bukannya kalian mau kitab Yahudi. Makanya kalau seandainya Yahudi bisa eksis di TikTok ini, Yahudi bisa terima di Indonesia, mencret kalian noten. Satu pun nggak ada kalian di TikTok. Satu pun pasti. Satu ya, pun. Bang Blender ini adalah dokter ahli saraf ya. Ahli Ustaz. Betul. Iya. Satu pun nggak akan ada kalian di TikTok nih, nggak akan. Yahudi lagi lebih keras lagi berdepan sama kalian. Oh jijik kali Yahudi sama kalian. Diludahi kalian, tau kalian? Diludahi. Kami aja Muslim masih mending sama kalian. Kitab Yahudi perjanjian lama kalian ambil, Tuhannya ya, kalian ambil, namanya nggak aja kalian. Kalau saya ahli psikolog, kalau Bang Blender ini dokter ahli saraf. Iya. Ya, kemarin 3 arah aku diskusi sama Yahudi kan, Yahudi oten. Jijik kali Yahudi itu diskusi maki-maki, lebih parah daripada aku. Yahudi itu. Makanya cuman nggak bisa eksis aja dari TikTok karena nggak terima di Indonesia. Seandainya terima, satu pun di TikTok ini nggak ada oten, nggak ada. Mencret kalian. Kena keroyok kalian sama kami. Semua kalian kutipin punya orang. Paulus itu ya kalian ambil, kalian tuankan Paulus botak jelek bau itu. Itu aja kalian tuankan. Itu aja kalian tuankan. Gak usah yang lain-lain. Makanlah Paulus itu. Nanti makanya aku bilang, kalian kalau mati aku cuma ngasih saran sama kalian. Ketika kalian tidak bertobat, ketika kalian masih tersesat, pas nanti mati sampaikan sama keluarga kalian untuk bawa kelewang sama parang untuk menghadapi malaikat nungkar nangkir kalian. Kalian pikir bisa? Itulah. Begitu tanya sampai kalian di kuburan 7 langkah kalian melangkah, datang malaikat menanya kalian, oten, maro buka siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus. Apa kau bilang? Ku kasih kau 3 pilihan kata malaikat. Retak ginjal kau, retak rahang kau, pecah kepala kau kata. Kalau itu jawabannya. Kalau kalian pilih itu, siap-siaplah kau memilih apa? Mau retak ginjal kau, retak rahang kau, kau pilih itu. Kalau itu aja kau pikirkan nanti mati kalian tuh. Ya. Gak aja. Siapa nabimu? Paulus. Dipanggil Paulus. Paulus, mari kau. Lagi ngesot Paulus, lagi ngesot dia jalan-jalan. Nah itulah Paulusmu. Tengok ini Paulusmu. Lagi ngesot dia, ngesot jalan, ngesot. Burungnya udah gak ada lagi. Muka udah berdarah-darah. Itu kalian nggak ada otak kalian memang nggak, kadang-kadang kalian nggak di otak, kalian itu tersesat, sangat tersesat. Kami datang di sini diskusi mengajak kalian kebenaran, aku nggak mengharapkan terima kasih dari kalian, nggak ada, tapi jangan kalian menghujat, jangan balasannya menghujat, itu aja. Ya Ustadz Arif, ini mengasih, menyampaikan, mengajak kalian ini tersesat. Mana berani kami bernarasi di sini ketika kami tidak mempelajari kitab kalian, nggak aja. Mana berani kami sembarangan mengatakan agama kalian sesat, mana berani, gila Pak. Semua kan sudah pasti ada buktinya. Betul. Itu loh. Nggak aja. Mana berani, terlalu konyol kami dah hadir kemari untuk menyatakan agama kalian tidak benar, terlalu konyol. Sudah pastilah kami mempelajarinya. Sudah pasti kami tahu isinya semua dalam-dalamnya. Mana mungkin nggak aja. Tapi kalian memang ada otak kalian. Siang malam kami belajar, begadang demi untuk kalian. Keluarga apa bukan, suara bukan, nggak tahu diuntung kalian memang nggak tahu ada untung. Berotak. Balasannya nggak perlu kalian kasih perpuluhan, nggak perlu kalian ucapkan terima kasih, nggak perlu. Yang penting jangan menghujat aja kalian udah. Kalian kalau nggak menghujat, nggak macam ada yang kurang gitu, macam makan ada kurang lauknya atau apa gitu satu. Betul. Ya, kalau nggak menghujat. Betul. Jadi kalau mereka itu menghujat, saya kok teringat dengan apa yang ada di dalam Al-Quran surah An-Nahl, Bang Blender ya. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kan seperti itu. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah.
Yang dimaksud hikmah di sini adalah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian selanjutnya, dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, kan seperti itu. Kemudian di ayat selanjutnya ada wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, kan seperti itu. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Artinya ketika mereka itu menghujat, maka kita harus balas dengan balasan yang sama. Barangkali itu saja yang terdapat di dalam Al-Quran yang bisa dijadikan rujukan sebagai bahan diskusi kita selama ini melawan Oten. Jika ada Oten sopan, ya kita harus juga bertindak sopan, karena room muslim ini adalah room yang penuh dengan hikmah. Akrimu duyufakum walau kana kafiron aw fasikon, kan seperti itu. Jadi hormatilah tamumu yang datang itu, walaupun tamu yang datang itu dalam keadaan kafir atau fasik. Jika mereka itu sopan, maka teman-teman di sini juga harus bersifat sopan. Tetapi sebaliknya, kalau mereka menghujat Nabi, kemudian mempelintir-pelintir ayat-ayat Al-Quran, hadis, maka kita juga harus membalas. Di blender aja bang blender gitu, jangan tanggung-tanggung blendernya sampai halus gitu ya. Begitu. Maksudnya apa tuh dia typing di bawah tuh? Lelah aku bertugas di Papua, catat blender ya. Maksudnya alah, catat sempak kau tuh koyak catat banyak kali gaya kau. Apa bertugas di Papua maksudnya apa? Apain kau jadi hansip? Kau jadi hansip? Jadi security kau? Berlius, typingnya Berlius. Wih, nggak bakalan gua merinding di Papua. Catat blender ya. Waduh. Nggak merinding. Bang Berlius, aku bilang ya, parang aja di leher kami nggak gentar. Aku udah jalan itu. Oke, Bang. Mantap. Nggak pernah kami menghujat. Di Al-Quran kami diperintahkan ya, wala tasubbuhul lazina yad'u min dunillahi. Janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah. Nggak boleh kami memaki sembahan orang lain, nggak boleh. Tetapi ketika mereka memaki, wah, azilatin alal mu'minin, ajlal wal kafirin yuhajiruna. Jangan pernah takut dan mundur terhadap orang-orang kafir yang mengolok-olok yang keras. Maki terus. Kan cerdas bang. Banti terus, gak ada cerita. Ini adalah counter kami, Setarif. Bang Blender ini counter para penghujat. Jadi kami selalu beriringan bersama. Suka-suka hati aja kalian memang masih menghujat. Kalau nggak menghujat nggak enak. Padahal kami di sini diskusi santai-santai, nggak ada menghina Kristen, tiba-tiba typing di bawah menghujat Nabi Muhammad menikah. Itu aja tahu kalian menghujatnya. Iya, asik mencampuri rumah tangga orang aja kerja kalian. Iya. Sedangkan kalian aja sirik itu aja menikah 3 tahun nggak pernah kami campuri rumah tangganya. Nggak pernah. Itu aja. Pedofil lah, inilah. Asik mengurus rumah tangga orang aja. Ayah emaknya pun nggak ada masalah. Keluarganya pun nggak ada masalah. Macam kalian keluarga perempuan aja kalian merasa tersakitin kalian. Kucangnya naikin itu Bang Tombak Romawi, tolong di up. Tombak Romawi. Mana Bang? Mau kasih lah. Tombak Romawi itu Bang Sebagusnya. Ada mana Bang Tombak? Banyak kali nih dok. Coba lihat di top viewer. Lihat di top viewer. Host, saya izin di bawah aja karena nggak ada penghujatnya. Kalau saya gini, ada penghujat di Jabodetabek A1 DM saya. Siap. Itu tugas saya. Siap. Kalau ini kan yang di Komal. Kalau saya di Komal nggak ada apa-apanya. Kalau di luar saya siap. Siap bang. Siap. Okay. Bang Blender, salam ya. Bang Blender sehat-sehat semuanya. Oke, siap. Ini pejuang-pejuang Allah ini. Ya, saya naik itu karena ingin tahu alamatnya. Khusus Jabodetabek. Kasih DM alamat saya, tapi A1 ya. Siap bang. Tapi ya, pengecut semua hotel bang, pengecut semua hotel nih. Ya aku tadi on cam, kalau mau laki-laki semua di sini tadi penghujat on cam lah. Jadi biar kita ketemu. Saya juga ketemu di darat juga kan nggak langsung terekam, kecuali dia mau rekam duluan. Ya. Ya cuma kalau dapat ikat aja bang ya. Kalau dapat ikat, buka bajunya di bawah pohon banyak semua orang-orang itu, biarkan aja. Itu jurus saya itu ya siap. Itu jurus saya. Jadi gini teman-teman, apabila
kita sebagai orang Islam yang memang kafah, memang betul-betul mencintai Islam sesungguhnya, apabila ada yang menghujat kita diam saja, gantilah pakaianmu dengan kain kafan, ya. Ya. Jadi mohon maaf saya turunin, kalau di sini saya nggak ada apa-apanya, tapi kalau A1 kirim DM saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat saya di Bogor Barat, Lewiliang. Ya, udah jelas. Tanya nama saya itu asli. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Blender ini Alhamdulillah bisa ngumpul lagi sama saudara-saudariku ini seiman. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Ini gara-gara si Urap dan si Firman ini begini oten jadinya Bang. Bukan gara-gara Urap dan Firman, pion-pionnya datang, Kaskado yang jelas oten tadi datang kemari, berulah dia. Glenn ini nama aslinya Glenn Walalangi, ponakannya Bidilin. Lalu datang lagi si tukang tela-tela, datang lagi si tukang urut dari Cilegon. Ini datang lagi si Tan Bilian yang orang Surabaya itu. Oten-oten udah di luar kepalaku, karakter kalian itu, sudah ada di kitab karakter kalian bagaimana. Benar apa yang di Bible kalian itu mengatakan Oten itu pengumpat, Oten itu pemfitnah, Oten itu pembenci Allah, Oten itu kurang ajar, Oten itu sombong, tidak berakal. Jadi kayak gitu karakter kalian. Oten itu penuduhan kezaliman, kejahatan. Itu Bible kalian yang mengatakan kalian itu, bukan aku, bukan congorku. Bible kalian yang mengatakan. Karakter kalian, siapa yang mengatakan gitu? Paulus yang mengatakan gitu, karena Pauluslah yang tahu karakter kalian. Karena siapa? Pauluslah yang mendirikan Kristen. Dia yang paham dengan karakter-karakternya. Bagaimana ketika dia memulai, Paulus itu memulai untuk mendirikan Kristen, bandal-bandalnya jemaatnya itu, bandal-bandal kali. Bandal-bandal kali, berbagai macam cara dia lakukan agar kalian percaya. Pertama di Antioquia itu berbagai macam cara dilakukan. Dengan cara licik, dengan cara apa Paulus itu, agar dia percaya, agar orang di Antioquia itu percaya sama Paulus. Nggak gitulah, karena dia tahu bagaimana karakter oten-oten itu. Nah, turun temurun akhirnya. Begitulah kata Paulus itu sama kalian. Siapa yang mendirikan Kristen itu? Paulus yang mendirikan Kristen. Dia yang memulai jemaat-jemaat di Galatia, di Korintus, di Filipi, di Roma. Dia yang mendirikan pertama. Dari orang yang percaya sama Yesus dirubahnya semuanya. Bagaimana cara dia itu? Cobalah. Bisa meyakinkan, mendoktrin orang. Paulus itu mendoktrin dengan cara apa? Begitulah disebutkannya karakternya. Oh, karakternya ini dipelajarinya, karakter jemaat itu dipelajarinya. Kalau sudah dipelajarinya baru bisa. Jelas Paulus sendiri yang mengatakan di 1 Roma 26. Jelas juga Paulus mengatakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu Oten. Aku telah menjerat kamu dengan tipu daya Oten, katanya. Jelas yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Kalian tersesat. Aduh, jangan menghujat lah, jangan kayak gitu. Kalian nanti kalau kalian menghujat kami balas, menyakiti perasaan Kristen semua. Itulah, menyakitin kalau kami balas. Kami menghujat pakai data. Jadi kalian jangan menghujat, jangan pancing-pancing gitu loh. Jangan menghujat lah. Kalau nggak perlu kalian nggak dengar, udah nggak usah menghujat, kalian skip aja. Jangan kayak gitu cara kalian, nggak perlu. Kami mengajak kalian, kita ini satu Tuhan, satu keturunan Adam. Samanya kita sama-sama meyakini kitab-kitab sebelumnya. Hanya saja kalian tidak meyakini Al-Quran dan Nabi Muhammad, itu aja. Tapi kalian jangan begitu cara kalian, jangan merasa kalian lebih benar. Kita diskusi di sini, buka otak kalian, biar kalian jangan tersesat jauh. Masalah kalian terima nggak terima ya udah, jangan kalian balas menghujat. Nggak terima seolah-olah kitab kalian itu, karena kitab kalian nggak terima, kami bahas-bahas. Jangan pede kali. Kami kan udah bilang di sini, ketika kami Muslim di sini bernarasi, berdiskusi, menyampaikan kepada kalian, sudah pasti kami mempelajarin.
Sudah pasti, nggak bisa sembarang loh. Nggak bisa sembarangan menyampaikan agama orang lain itu, nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan juga mengatakan kami agama kalian itu salah, nggak bisa sembarangan. Pasti sudah ada datanya, sudah ada dalilnya. Makanya kami berani seperti itu. Kalau nggak mana berani, konyol lah kami, konyol. Sangat konyol lah. Jangan begitu, makanya kalian jangan menghujat, jangan malah menghujat. Kalau kami diskusi di sini, ayo diskusi baik-baik. Jangan kalian menghujat, nanti kami balas hujatannya, kami tunjukkan data. Semua Kristen malu. Kami sebisa mungkin nggak menghujat. Kalau kalian nggak menghujat, rasanya ada yang kurang, ada yang nggak enak gitu loh kalau nggak menghujat kalian. Nggak ada otak kalian memang ya. Binatang kalian memang, betul. Jangan kayak gitulah. Kalau memang kalian nggak terima, yaudah kita diskusi, tunjukkan. Kita kan semua berakal. Kita ini makhluk di bumi ini manusia ya. Kita ini manusia ini makhluk yang sempurna di antara yang lain. Karena apa? Memiliki akal, diciptakan sama Tuhan itu karena akal kita lah. Jadi gunakanlah akal kalian. Jangan, kalau kalian bicara iman terserah. Terima nggak terima ya udah, yang penting kami udah menyampaikan. Untuk kalian renungkan, maunya kalaupun diskusi, ya ini. Di Bible kalian, di kitab kalian, aduh ya Allah, setelah dibaca, semua nabi difitnah, semua nabi jelek-jelek kelakuannya, jelek-jelek kali kelakuannya di kitab kalian itu. Coba lah, yang namanya nabi itu seorang manusia yang soleh, penyampai firman Tuhan, tetapi kelakuannya, astagfirullahaladzim, menghamilin anaknya sendiri, menidurin anak sendiri, mabuk-mabukan. Di kitab kalian itu, mau dibaca pun satu perikop selama setahun, kesimpulan itu nabi kelakuannya nggak benar. Belum lagi di kitab kalian Tuhan kalian dikatakan tidak waras, Tuhan berzina, Tuhan, aduh ampunlah. Aku aja yang nggak mengimanin saja, nggak percaya kelakuan nabi dan Tuhan seperti itu, nggak percaya aku yang nggak mengimanin. Tetapi faktanya memang itu tertulis, faktanya. Aku aja nggak mengimani, nggak percaya, tapi kalian kok, aduh nggak masuk akal lah. Jadi setelah dipelajarin semua, cuma satu yang nggak ada fitnahan sama cuma Paulus lah yang nggak ada fitnahan. Yang lain semuanya difitnah, Tuhan pun difitnah, nggak ada dimuliakan. Benar apa kata Paulus ya. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah katanya. Sekalipun oten-oten ini mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Sebaliknya, pikiran mereka sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka bodoh. Coba, ini Paulus sendiri yang mengatakan tentang kalian. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tak fana dengan gambaran yang mirip manusia. Coba, jelas kan? Jelas Yesus itu manusia. Jelas apa yang disampaikan Paulus ini benar terjadi sama kalian. Benar. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptaan yang harus dipuji selama-lamanya. Coba. Memang benar kita begini loh. Memang kita satu keturunan. Sekarang gini, di dalam undang-undang bernegara, di dalam undang-undang kita memang disuruh bebas memilih agama masing-masing. Silakan. Diberikan kebebasan untuk memilih agama, tetapi ingat, berajaskan Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu dulu dasarnya, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan pencipta alam semesta ini cuma satu Tuhan, cuma satu Tuhannya. Sekarang ini mau diuji. Sekarang kita uji siapa Tuhan pencipta alam semesta yang satu-satunya ini, siapa? Ketika kami pun sebagai Muslim juga, ketika kami juga salah menuhankan, maka kita akan masuk neraka kekal selamanya. Begitu juga kalian, ketika kalian salah menuhankan Tuhan yang sebenarnya, maka tempat kalian neraka kekal selamanya. Kalian tuh, di kitab kalian tuh, waduh, kalian sendiri pun satu kitab aja pun nggak terbaca kalian, satu kitab. Kurasa kultai oten-oten, nggak ada keterbaca. Satu kitab aja, jangan ke semua. Urutannya ada 65 di situ kitab kalian tuh, 65 di kalian tuh. Itu lu nggak baca. Satu kalau ditanya urutan, pernah nggak paham urutan? Urutan kitab kalian dari perjanjian lama, perjanjian baru, nggak ada yang paham kalian. Jadi kalau ketika kami diskusi sini ditantang, jangan kayak Bang gitu. Blender, izin bentar. Ya. Bang Blender, itu di bawah ada yang minta dijambak oten tuh, Believe in God. Udah Mbak Rini dia dari minta tadi dijambak. dijambak.
Udah aku jambak berarti bang congor dari doang tadi dia udah. yang di bawah ini. 10 kali Sok udah aku jambak ini minta masih belum hidup. dijambak takut. Itulah ajaran Kristen, ajaran pecundang. Udah aku jambak Ya. 10 kali Kalian Kristen itu udah aku ajaran jambak. pecundang kalian. Sok nantang dijambak takut naik, minta dijambak pula takut naik. Ajaran pecundang kalian. Bisukan aja si Black Pingot itu. Dia paksa dia naik. Lanjut Bang Blender, lanjut. Lisa. Bentar. Lari tonga ini. Bun, assalamualaikum semuanya. Tadi mau naik sebentar ada apa? Iya, saya selama ngikutin komal-komal ini yang saya herankan oten-oten ini kenapa selalu Nabi Muhammad jadi masalah Nabi Muhammad tuh mengawini Aisyah umur 9 tahun itu loh Bun. Ini selalu jadi pertanyaan setiap oten, setiap misalkan di komal-komal muslim mereka masuk pasti itu yang untuk biar kita ini Islam ini kayak malu gitu loh mungkin menurut mereka, kayak pertanyaan seperti itu ya, selalu itu saja yang saya perhatiin gitu loh Bun. Bang Blender bisa bantu jawab Bang? Gini Mbak. Terus jawabnya Mbak nggak tahu Lisa. Jawab apa Bang? Lanjut Bang. Menyimak aja di bawah setiap komal oten ini, setiap oten yang naik atau komal-komal mereka pasti mengerjakan Nabi Muhammad masalah perkawinan Nabi yang dengan tahun Mbak. Iya. Mbak, kita udah paham. Begini Mbak, kalau mereka ngomong seperti itu, tabrakkan dengan data Tuhannya mengawini balita umur 3 tahun Maria Magdalena di Biblos 1928. Tuhannya mengawini balita umur 3 tahun, namanya Maria Magdalena. Tabrakkan dengan data itu. Kita lihat, kelojotan tidak mereka. Tuhan loh mengawini balita. Tuhan mereka itu. Kapan aku menghina baginda Rasulullah? Kapan aku menghina Allah? Kamu mulut kamu sok pandai saja toh Mbak. Mari kita mulai. Iya, kenapa? Iya, lalu kamu mari kita mulai. Apa? Hah? Boleh? Apa juga? Apa? Hah? Kau songong pecundang kau. Sok nantang. Kau pikir kami tawar kau? Hah? Mau offline mau online boleh? Kau sok songong kau. Ayo open cam, berani nggak kau open cam sama saya? Beli, kamu ngapain? Berani nggak kau open cam? Kenapa dia? Ayo open cam. Kok you cuma beraninya sama saya? Mana tunjukkan ayatnya. Apa ya? Ayo open cam. Berani nggak kau open cam? Tunjukkan ayatnya. Jangan goblok kamu. Kafir. Tunjukkan ayatnya. Berani nggak kau on cam? Kita on cam sama-sama. Berani nggak? Itu. Berani nggak? Kafir. Kau berani nggak on cam sama saya? On cam. Saya setuju. On cam, berani nggak? Baginda Rasulullah itu mengajarkan kepada umat manusia giliran digilas balik takut. Gimana mengajarkan untuk mengkritisi kitab agama lain. Mana tunjukkan. Monggo. Kalau kau mau diskusi, kau diskusi sama aku yuk. Hatuha kau, yuk. Kau hatuha sama aku yuk. Ayo, tunjukkan. Itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Kamu jawab. Pertanyaan kau. Itu di mana baginda Rasulullah itu mengajarkan kepada umat Islam untuk mengkritisi kitabnya agama lain. Monggo ayatnya setengah ayat saja. Monggo tunjukkan. Pelan-pelan kau ngomong di mana? Maksudnya apa? Di mana? Maksudnya begini, tunjukkan baginda Rasulullah itu mengajarkan kepada umat manusia, umat Islam untuk mengkritisi atau mengusik kitabnya agama lain. Monggo hadisnya tunjukkan setengah ayat saja. Ya. Aku yang ngajarkan untuk mengkritisi agama lain. Aku ya, kok ketawa kau? Katanya mau diskusi. Loh, ya kau udah, ini gimana? Salah jawaban aku. Salah. Loh, saya minta ayat salah jawaban aku. Bertanya dulu. Salah nggak jawaban aku? Saya minta dari hadis. Salah nggak? Saya minta dari hadis.
Hadis apa kau? Kau bicara hadis apa? Kita kemana kau hadis kau nggak ada otak kau? Aku udah jawab hadis pula larinya kau. Kamu ini bisa diskusi apa tidak? Kamu cuma mulut kamu aja besar berarti. Kayak Uti Mena dia ini. Dia nggak tahu Al-Quran, nggak tahu mana Al-Quran mana hadis. Kayak Uti Mena. Kalau hadis itu ditulis tentang sejarah baginda Rasulullah, tapi kalau Al-Quran itu firman dari Allah. Mati itu kau berak sana kau, makan cabai kau sana. Salah, ini bodoh sekali tuh mbak ini kalau salah. Kau udah kakek gigi kau aja udah lepas semua, mau diskusi pula kau di sini. Aduh. Lo blender. Ayo tunjukkan ayatnya. Kau urus aja cucu kau sana udah, cucu kau urus sana udah. Tunjukkan. Kafir. Panggilkan apologet yang menghindar di hidup ini. Kalau memang kau merasa apologet, ayo kita on cam, ayo berani. Iya. Kita lihat muka sama-sama. Bawa apologet yang paling pandai bawa sini. Berarti Yesus mengajarkan pecundang ya? Loh, siapa yang mengajarkan tabiat pecundang ya? Siapa yang mengimani Yesus? Kalau kau siapa yang mengimani Yesus? Tabiat pecundang, ayo kita on cam. Kamu tidak usah banyak bacot, kamu nama tumbak kamu itu buang saja kalau tidak bisa jawab. Terlihat dari buahnya ya. Pengajarannya terlihat dari buahnya ya. Kalau tidak bisa jawab, on cam aja dia takut. Kau takut kalau tidak bisa jawab, buang itu nama tumbak itu. Ya apa nggak bisa jawab? Ayo on cam. Jawab kok tadi. Udah dijawab kok. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Ya ini tadi aku yang ngajarkan. Aku yang ngajarkan. Apa lagi? Lo apa? Berarti kamu ini tidak mengikuti baginda Rasulullah. Aku yang ngajarkan. Aku yang ngajarkan. Kenapa rupanya? Kamu berarti menentang baginda Rasulullah. Nggak ada aku tentang. Aku yang ngajarkan. Kenapa rupanya? Ya tidak menentang semua umat Islam ini disuruh mengikuti baginda Rasulullah, mengikuti apa urusan kau? Dia memfitnah. Mau apapun, mau siapa yang ngajarkan, aku yang ngajarkan. Apa urusan kau rupanya? Nggak senang kau? Nggak senang? Kalau aku yang ngajarkan? Udah aku jawab apa lagi? On cam aja kau takut. Aduh, apalagi ketemu saya. Oten udah tahu karakter kau. Dijawab pun pakai dalil. Baginda Rasulullah mengajarkan umat Islam itu. Ada banyak hal cerita kau. Udah tahu aku karakter. Benar. Tuhanmu itu mengajarkan perkosa binatang, kafir. Tuhanmu itu mengajarkan memperkosa binatang loh, kafir. Itu keledai diperkosanya itu. Gimana itu? Matius 20 nomor 22, Biblos 1928. Cukup. Udah turun aja lo, beliin buat lo. You Islam tapi Islam you sesat gak karu-karuan lo. Lisa, ketika Oten tuh bertanya tentang Nabi Muhammad menikah, jawabannya simpel aja. Itu rumah tangga orang. Tahu siapanya mencampuri rumah tangga orang lah. Itu aja. Ayah emaknya aja pun nggak ada masalah anaknya nikah seperti itu. Ayah emaknya, keluarga perempuannya pun nggak ada masalah. Kok kau yang repot gitu? Itu aja, Lisa. Kok kau yang repot? Kau siapa perempuan nih rupanya? Itu aja jawabannya. Nggak usah karena jawabannya udah capek kali kita menjawab sama Oten itu udah capek. Capek itu aja. Jadi jawabannya itu urus aja rumah tangga kau sendiri, bilang monyet, bilang itu aja. Jangan kau urus rumah tangga orang lain, bilang. Orang rumah tangga aja bahagia kok, ayah emaknya bahagia kok, anak yang menikah sama Nabi kok kau pula yang sibuk, bilang gitu aja. Itu aja jawabannya. Kok kau pula sibuk asyik mencampur asyik mencampuri rumah tangga orang aja kerja kau, bilang ya, nggak ada otak kau, bilang. Campur rumah tangga kau sendiri, bilang. Itu aja. Rumah tangga orang aja kau ganggu. Macam kau keluarga. Ku tanya kau, bilang, apakah kau keluarga dari perempuan, bilang? Ada yang nuntut keluarga perempuannya? Apakah keluarga perempuannya ada yang nuntut? Saat menikah tuh bahagia semua kok. Kok dia pula yang nggak bahagia? Nggak ada otak. Itu aja jawabannya. Nggak usah kemana-mana. Kami nggak pernah mencampuri rumah tangga kau ya, bilang. Ketika Ribka itu menikah dengan umur 3 tahun, lebih parah lagi. Nggak pernah kita bahas-bahas ini, nggak pernah. Kenapa? Ya rumah tangga orang, ngapain kita bahas-bahas? Ya, itu lebih parah lagi 3 tahun. Udah Rahma itu masalah Ribka itu ya. Iyalah, Ribka memang ada datanya, memang benar. 3 tahun lebih parah lagi. Jelas, tapi apakah sering kita singgung-singgung? Sering kita tanya-tanya? Nggak pernah kan? Ketika mereka tanya Nabi Muhammad, baru itu kita singgung, kita balas seperti itu. Tapi kan itu rumah tangga orang, ngapain pula kita campurin rumah tangga orang? Orang udah bahagia kok, kepo kali ngurusin rumah tangga orang. Pikirannya kotor, jadi istilahnya Nabi Muhammad. Ya itulah makanya. Gauli Siti Aisyah masih bocil gitu loh, bang intinya. Nah ya udah itu aja. Itu aja. Mau bocil mau enggak, ayah emaknya setuju. Apa pula sibuk kecuali nggak setuju ayah emaknya, bilang.
Otak kau bilang. Yang sibuk gitu ya bang ya. Ya makanya itulah kerjaan mereka begitu, asik mencampur rumah tangga orang aja, nggak punya pendirian. Itu aja lah. Itu ya kerjanya, mencari-cari kesalahan, mengadu domba. Itu kerjaan orang itu. Karena sebenarnya mereka ngiri, ajaran mereka itu tidak dapat validasi langsung dari Allah. Beda dengan naik kamu Berlius, kamu sama saya aja urusan. Kamu naik di sini, kamu urusan sama saya sekarang. Gak usah memprovokasi, menimbulkan sara lah, inilah, itulah, apalah segala macam itu. Gak mau dia Bang Jame, sudah kujamba itu dari tadi. Ya, makasih Karini. Jadi gini, siapa? Memang gak ada hadisnya di dalam, memang gak ada hadisnya. Tetapi kewajiban membela agama Allah dan kewajiban itu ada di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 46. Udah jelas itu. Lalu ada lagi di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat terakhir. Ada di dalam Al-Quran suratun Nisa ayat 140. Lalu ada lagi kewajiban kita dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 7. Lebih paten lagi di dalam Al-Quran surah apalagi Al-Hajj ayat 40. Ini apa namanya, Aryo Ahmad mengatakan Al-Quran surah Al-Imran ayat 42 sampai 60. Gitu loh. Surah Al-Baqarah 190 juga Bang James. Surah Al-Baqarah 190 itu jelas semua loh, believe in God. Inilah yang kami lakukan di sini, gitu loh. Jadi you gak usah sok-sok belagu berikan saya apologet yang paling hebat lawan saya. You aja kuculuk melawan tombak Romawi sama blender. Apalagi melawan hostnya yang lebih garang dari saya, lebih senior mungkin. Apalagi you kalau lawan pembina kami Pak Arif, habis yang ada. Makanya you kalau Islam, ketika akidah kami dihujat, ketika Nabi kami dihujat, bahkan mohon maaf sayangnya oleh si intern sendiri, modelan macam si Bapak Jahat Indosiar, Said Amani, dan juga Yuni Indrayani, ya, terus you diem aja gitu. Ya bodoh yang namanya. Kalau kita nggak betul kata ini, kalau kata apa namanya, kalau kita nggak bisa, nggak mampu kita bela agama Allah, gantilah pakaian kita pakai kain kapan. Itu siapa? Guru besar. Oke, demikian tadi video yang kami sajikan kepada teman-teman. Akhirul kalam, salam satu Tuhan, la ilaha illallah. Salam Islam, salam NKRI, inna dinna indallahil Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.